Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan kajian kita pada makalah yang ke-10, wal maqalatul asiratu, dan makalah yang ke-10, an ba'diz zuhadi, dari sebagian ulama juhud. Man aznaba zamban, barang siapa berdosa akan satu dosa, maksudnya barang siapa yang berbuat dosa, wa huwa yadhaku, dan dia tertawa, berbuat dosa tertawa. Fa innallaha yudkhiluhun nar, maka sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa huwa yabki, dan dia menangis. Waman ata'a wa huwa yabki, dan barang siapa yang taat kepada Allah, wa huwa yabki, dan dia menangis, fa innallaha yadkhuluhul jannata, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang taat tersebut ke dalam surga. Wa huwa yadhaku, dan dia tertawa. Jadi itu yang akan kita bahas. Amba di zuhadi, dari sebagian juhud, ulama juhud. Wahum alladzina taqarud dunya walam yubalu biha. Nah, ini Syekh Nawawi menjelaskan tentang ulama juhud. Jadi mereka itu adalah alladzina taqarud dunya, yaitu orang-orang yang menganggap remeh, menganggap sepele dunia. Orang juhud yaitu mereka yang menganggap sepele atau menganggap remeh terhadap dunia. Walam yubalu biha, dan tidaklah mereka peduli dengan dunia. Orang juhud itu tidak peduli dengan dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratihim, akan tetapi dia mengambil daripada dunia sekedar kebutuhan yang mendesak, sekedar kebutuhannya aja. Jadi dia tidak mengambil dunia secara berlebih-lebihan. Dia hanya mengambil dunia apapun bentuknya, hanya sekedarnya saja, dengan sekedar yang sangat mendesak. Kalau enggak terdesak, dia enggak ambil tuh. Dunia itu dia tidak akan ambil. Nah, itu adalah penjelasan dari Syekh Nawawi berkaitan dengan orang juhud. Jadi sekali lagi, orang juhud itu tidak peduli terhadap kehidupan dunia dan menganggap dunia ini sepele atau remeh. Man aznaba zamban. Jadi dari ulama juhud menerangkan man aznaba zamban, barang siapa yang berdosa akan satu dosa. Maksudnya barang siapa yang berbuat dosa, ai tahammalahu, yakni yang menanggung atau yang memikul dosa.
barang siapa yang berbuat dan memikul dosa, wa huwa yadhaku, sedangkan dia tertawa. Dia tertawa. Ai wal hala annahu yaprahu bitahammulihi. Keadaannya bahwa dia bergembira dengan menanggung dosa. Dia tertawa-tawa berbuat dosa, senang dia berbuat dosa, tidak ada rasa menyesal dalam dirinya. Dia bergembira dengan menanggung dosa. Fa innallaha yudkhiluhun nara, maka sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ya. Allah akan memasukkan orang tersebut yang bergembira dengan memikul dosa, yang tertawa-tawa dengan dosa, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa huwa yabki, dan dia menangis. Li'anna haqqahu an yandama wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalika, karena bahwasanya wajib baginya, mesti akan dia menyesal dan memohonkan ampun kepada Allah lidzalika, bagi perbuatannya tersebut yang dia tertawa berbuat dosa. Nah, nanti dia akan menangis. Ya, dia akan menangis gitu loh. Dimasukkan ke dalam neraka, dia akan menangis. Dia akan menyesal. Mestinya dia memohonkan ampun kepada Allah, bukan tertawa-tawa berbuat dosa. Mohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang dia telah lakukan. Nah, kita jangan sampai begitu. Ya. Kita berbuat dosa sekecil apapun, sebaiknya kita mohon ampun kepada Allah, dan kita bersedih dan kita menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Mau dosa kecil apalagi dosa besar. Wa man ata'a wa huwa yabki, dan barang siapa yang taat, yang patuh kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itulah orang taat. Waman ata'a, dan barang siapa yang taat, wa huwa yabki, dan dia menangis. Hayaan minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala alla taqsiruhu fi tilka ta'ati. Dia menangis karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala ala taksirihi, atas kelalaiannya, fi tilka ta'ati, di dalam ketaatan tersebut. Dia menangis karena dia merasa lalai terhadap ketaatan. Dia sedih karena dia tidak bisa menjalankan ketaatan. Dia menangis. Dia merasa malu kepada Allah karena dia tidak bisa taat sebagaimana yang dikehendaki. Wa man ata'a, dan barang siapa yang taat, wa huwa yabki, dan dia menangis, fa innallaha yudkhiluhul jannata, maka sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kong ya? Mestinya kalau kita lalai dalam ketaatan apapun bentuknya, kita kudunya nyesel. Ya, nyesal, malu kepada Allah. Allah telah ciptakan kita, memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia, mendulang pahala, tapi kita enggak taat. Kebanyakan orang enggak ada. Ya gitu emang, kebanyakan orang mah kagak taat, berbuat dosa diketawa-tawa. Kebanyakan
orang. Nah kita nggak boleh begitu. Jangan sampai. Kita nggak boleh begitu. Kita adalah orang yang malu dan takut kepada Allah tatkala kita tidak melakukan ketaatan. Tat kita lalai terhadap ketaatan, kita mesti menyesal dan menangis. Nah, sesungguhnya orang yang model begitu, ya, sesungguhnya orang yang seperti itu, kata Allah, yudkhiluhul jannata, Allah nanti akan masukkan orang yang taat itu ke dalam surga. Amin. Ya Kong ya, Iya. pengen kan? Pengen kita. Pengen kita masuk surga, siapa yang kagak pengen? Nah, kalau kita pengen masuk surga, jauhkan dosa, tingkatkan ketaatan. Wa huwa yadhaku, dan dia tertawa. Nih, si orang taat tadi kan masuk ke dalam surga. Wa huwa yadhaku, dan dia tertawa. Maksudnya yaprahu ghayatal farahi lihusuli matlubihi wa huwa abdullahi ta'ala. Dia tertawa, maksudnya dia bergembira dengan puncak kegembiraan. Dia bergembira dengan kegembiraan yang teramat sangat, kegembiraan yang sangat luar biasa. Lihusuli matlubihi, karena berhasil yang dia mencarinya. Apa yang dia carinya? Wa huwa aqullahi ta'ala, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gembira. Dia gembira mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ya Kong ya. Amin. Kita nanti kumpul di dalam surga. Ini kita ini melakukan ketaatan Kong. Tiap pagi kita taklim, tiap pagi kita buka kitab untuk mengasah diri kita, mengasah pikiran kita, mengasah hati kita sebagaimana yang Allah dan Rasulullah inginkan. Ini adalah salah satu perbuatan taat. Terus yang terakhir, wal maqalatul hadiyata asyarata. Nah, ini adalah makalah yang ke-11. Makalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama, la tahkiru zunubas sighara, tidaklah engkau atau janganlah engkau meremehkan dosa yang kecil. Jangan meremehkan dosa yang kecil. Fa innaha, maka sesungguhnya dia dosa yang kecil, tatasa'abadu minha zunubul kibar. Maka sesungguhnya dia dosa yang kecil bercabang-cabang dosa-dosa besar dari dosa yang kecil. Ya. Tuh. Jadi siapakah al-hukama? An ba'dil hukama, Syekh Nawawi menjelaskan hukama itu adalah aulia, para wali. Nah, para wali itu mengemukakan la tahkiru zunuba sighar, janganlah engkau menyepelekan, janganlah kalian meremehkan terhadap dosa-dosa kecil. Gak boleh kita meremehkan dosa-dosa kecil. Ai la ta'udduha sighar, maksudnya janganlah menganggapnya, ya, janganlah menganggapnya kecil terhadap dosa kecil. Fa innaha, maka sesungguhnya dosa kecil itu tatasa'abadu minha zunubu kibar, bahwa dosa besar itu bercabang dari dosa-dosa kecil. Ibarat kita kan ada benang selembar, itu kita anggap dosa kecil. Lama-lama banyak. Nah, kalau kita kumpulin tuh benang-benang tersebut kan berkumpul menjadi banyak, menjadi besar. Akhirnya dosa-dosa kecil yang kita jalankan
kecil tapi banyak. Ya? Kita meremehkan dosa kecil. Kita menyepelekan dosa kecil. Dengan meremehkan dan menyepelekan dosa kecil, kita lakukan begitu banyak dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu akhirnya berubah menjadi dosa besar. Tadi kan begitu kan, biasa kalau kita Sama juga. Sama juga nggak jalan perintah Allah. Ya udah nanti aja. Gitu Ya, ya. mereka ada. Jadi ibarat tadi tuh ya konge benang kita kumpulin selembar demi selembar, selembar demi selembar. Memang selembar. Cuman kalau dikumpulin kan jadi banyak. Nah, itulah dosa besar. Jangan sampai kita meremehkan dosa besar. Jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Wa aidan rubama yakunu ghadabullahu ta'ala fi tilkas sigar. Dan juga kadangkala Tuhan ganti 525. ya. Wa aidan rubama yakunu ghadaballahi ta'ala, dan juga kadangkala kutukan murkanya Allah Ta'ala fitil kasigara di dalam dosa-dosa kecil tersebut. Jadi kadang-kadang Allah tuh murka dengan asbab kita melakukan dosa, meskipun dosanya dosa kecil. Intinya bahwa makalah yang ke-11 ini kita nggak boleh meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar, dan dosa kecil kadang-kadang malah menimbulkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada meremehkan ya bangsa disuruh perintah sholat kan sholat lama-lama ya banyak.